atau akan sama-sama melakukan pengecekan terhadap hasil kerja dari peserta kuliah. Nah, pengecekan tadi nanti diharapkan agar kita semua dapat mempelajari hal-hal yang perlu dibenahi dari pekerjaan kita ya. Ya, saya berharap semuanya hari ini berada di depan laptop karena kita akan praktik untuk melakukan penginputan penginputan literatur pada sore hari ini. Saudara sekalian, saya akan mengirimkan ya 3 file ya di dalam sebaiknya saya kirimkan di grup WA saja biar nanti teman-teman bisa membaca itu dan itu nanti silahkan dipraktikkan. Namun sebelum itu saya akan kirimkan dulu. Setelah saya kirimkan nanti akan saya ajak sama-sama teman-teman untuk melihat pekerjaan beberapa dari teman kita dan kita bisa melihat di mana letak kekeliruan dari pekerjaan itu ya. Saya akan coba kirimkan melalui ini di grup WA biar saya rasa biar gampang ya. Oke. Saya lihat, kita coba. Oke, saya baik, teman-teman sekalian, belum connect ya. Oke. Ya, yang pertama ya saya akan menyampaikan, akan saya bagi layar kita, lalu kita akan sama-sama melihat, memperhatikan mana yang harus diperbaiki. Oke, mana tadi? Bukan itu. Baik, saya akan mohon nanti saya diberitahu kalau sekiranya belum terbaca ya. Tugas, oke. Baik, saya akan perlihatkan pada teman-teman sekalian, pada peserta kuliah, tentang bagian-bagian apa yang perlu diperbaiki ya. Ini yang pertama saya akan membuka yang bagian bawah dulu dari Adistia, saya lihat ya. Baik, apakah Adistia bisa menyimak? Ya, ini juga berlaku buat yang lain ya, agar nanti kita bisa sama-sama belajar. Baik, yang pertama ya, kelihatan ya, jadi ini ada bagian yang pertama adalah artikel jurnal ya, sebutnya ada artikel jurnal ya, artikel jurnal istilahnya. Nah, ada kekeliruan yaitu dalam kaitan dengan penulisan ini. Mengapa keliru? Kalau kita perhatikan harusnya penulisannya bukan seperti ini ya. Harusnya ya. Saya akan coba saya tulis di sini ya, di sini ini belum akurat. Nanti akan saya tunjukkan di mana letak kekeliruannya. Nah, yang pertama adalah kita perhatikan harusnya namanya itu Dewanti R. Sari dan Bangsawan. Harusnya gitu. Dan 2020 ya. Namun mari kita lihat sama-sama bagaimana cara menginput nama ini ya. Baik. Adistia, bisakah saya dibantu untuk atau mungkin bisa coba cari deh, mungkin mudah-mudahan ketemu nih. Pendidikan karakter. Saya cari di sini udah ketemu ya. Nah, tadi ya. Ya, ini agak butuh waktu dia.
Tidak apa-apa ya. Saya sementara itu akan mengirimkan, oh ini sudah bisa masuk PDF. Saya download. Baik. Kita lihat sama-sama. Teman-teman sekalian, apakah terlihat artikelnya? Terlihat, Pak. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Ini ada yang pertama adalah ada judul artikelnya ya. Judulnya ada pendidikan karakter untuk anak usia dini. Oke, yang pertama itu judulnya. Kita perhatikan judulnya. Saya tulis dulu biar nanti tidak salah. Ya, saya copy. Oke, di sini biar nanti gampang nanti memindahkannya. Oke, yang kedua adalah kita lihat ada apa nama. Yang kedua adalah ada nama penulis ya. Rika Devianti, Indra Bangsawan, dan Lucy Liasari. Suci Liasari. Saya copy, saya pindah dulu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menginput di dalam Mendeley. Oke, yang ketiga adalah ada nama jurnal Mitra, oke, Ashibian. Oke. Lalu yang terakhir adalah ada nomor dan volume jurnalnya. Oke, Ctrl C. Saya pindah di sini. Baik, sampai sini paham ya? Jadi sudah kelihatan seperti itu artikel jurnalnya. Lalu saya akan mengajak peserta kuliah sekalian untuk memperhatikan tentang bagaimana cara memasukkan literatur itu ke dalam Mendeley. Saya akan pindah dulu di situ. Stop dulu. Kelihatan nanti takutnya. Oke, bentar ya. Saya kirimkan file dulu ke dalam kirimkan beberapa file yang sudah contoh aja nanti. Belum. Saya kirimkan 3 file ke dalam grup ya, tapi nanti kita bisa baca bareng-bareng ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan bagian yang sini. Oke, tadi ya artikelnya saya ingin perlihatkan. Saya akan share screen. Baik. Jadi saudara sekalian, ada cara yang efektif, yang gampang untuk tadi kita memasukkan artikel di dalam Mendeley. Kalau dia berupa file, ya saya menyarankan saudara melakukan langkah ini. Add ini ya, lalu ada file. Saya cari di dalam, tadi saya simpan di desktop, lalu ada apa tadi? Ini. Oke. Baik. Kita tunggu apa yang terjadi. Ya, oke. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat sama-sama ya, apa yang masih keliru dari tulisan ini. Apa kalau menurut saudara? Ada yang bisa membantu menjawab? Apa yang masih keliru? Autorsnya, Pak, mungkin.
Bagus. Saya tulis authornya. Yang tadi kita klik 2 kali. Kelihatan nanti ya. Oke. Authornya kita tulis dengan cara seperti ini. Yang pertama kita tulis nama keluarga. Devianti, Rika. Setelah itu kita enter. Ya. Sari, Uci, Lia. Kita enter lagi. Ya, bangsawan, Indra. Kita enter. Sip. Lalu apa lagi yang keliru? Ada yang bisa membantu? Judulnya, Pak. Judul, oke. Judul. Pendidikan karakter. Oke, kita tulis ya. Pendidikan karakter untuk anak usia dini. Oke. Terus apa lagi yang keliru? Ya. Apa yang masih keliru lagi? Nama jurnalnya Oke, kita tulis ya. Mitra As Sibjan. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Oke. Kita lihat, kita cek lagi. Tahunnya udah benar belum tahunnya? Sudah betul atau belum tahunnya? Sudah, Pak. Volumenya udah benar juga? Sudah. Issue itu nomor itu betul ya. Lalu kita lihat halamannya. Biasanya di dalam beberapa artikel itu di sini ada nomor halamannya, namun dia tidak tercantum ke dalam informasi di atas. Sehingga kita perlu mencari di sini. Kita lihat halaman pertama apa nomornya. 67 ya, betul ya. Ini ya. Kita tulis 67. Ya. Lalu kita lihat halaman terakhir apa ya halaman terakhir tadi? 78. Betul berarti dia ya. Oke, ini nggak perlu kita masukkan, nggak apa-apa, dihapus saja, nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita klik details are correct. Oke. Sampai di sini ada yang masih belum clear? Sudah jelas? Sudah ya? Tolong kalau ada yang belum jelas, karena ini nanti akan menjadi bagian dari ujian saudara-saudara nanti ya. Baik. Jelas? Semua jelas ya? Sudah jelas, Pak. Oke, bagus. Kalau jelas, saya tutup dulu share screen yang bagian ini. Lalu kita akan lihat sama-sama ya, bagaimana tampilan dari tulisan Devianti CS tadi. Saya tutup dulu. Saya masuk ke sini, saya share screen yang dokumen ya. Ini yang tadi saya tulis ini. Saya tulis saja misalnya bahwa ini salah misalnya ya. Lalu kita coba masukkan tadi literatur di sini. Kita klik references, kita klik insert citation ya. Lalu kita tulis Devianti. Ya. Ketemu ya. Oke, kita klik di sini, lalu kita klik OK. Ya, oke. Kita tulis daftar pustaka di sini. Oke, baik. Lalu kita klik tadi yang referensi tadi, kita klik lagi, lalu kita masukkan insert bibliography. Ya, ini bisa kita bedakan dengan tadi yang ditulis oleh teman kita, ya, oleh siapa tadi? Tadi kayak gitu, ya. Kelihatan enggak perbedaannya? Saya coba, ini enggak bisa dua screen ya. Coba kita perhatikan bareng-bareng. Ini ya, ini kayak gini. Devianti S. Hartawan 2020. Saya coba perlihatkan lagi tadi yang pekerjaan teman kita. Ini contoh ya, agar nanti teman-teman yang lain juga mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Baik, ya, saya
Bagi lagi layarnya. Saya enggak tahu bagaimana caranya bisa menampilkan multi layar ya, bisa enggak ya? Ya, jadi ini ada sedikit kekeliruan ya bagian ini. Ya, nanti kalau yang alamatnya ini enggak usah dimasukkan juga enggak apa-apa. Ya, jadi harusnya tertulisnya seperti yang tadi. Baik, ini yang kedua. Yang kedua sudah benar ini. Trisnawati sudah benar. Lalu yang kedua adalah menampilkan buku. Ini Safril, Zen, kayak gini ya, saya copy dari sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan nanti. Zen. Baik, saya stop dulu. Lihatkan di situ. Kayak gitu ya, jadi ada Safril, Zen, dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar ilmu pendidikan. Oke, saya akan di sini mengapa keliru? Karena yang pertama dia kalau dia buku berarti tidak ada keterangan editor di sini. Kalau dia buku ya. Kalau dia adalah kumpulan buku atau kumpulan tulisan atau kita sebut bunga rampai, maka ada keterangan ed di situ. Itu kekeliruan yang pertama. Yang kedua adalah buku itu harus mencantumkan nama kota. Ya, saya akan mencoba mengambil contoh buku Safril dan Zen dasar pendidikan. Oke, saya coba cari di ini Aditya bisa saya dibantu Prenada Media itu di mana ya? Alamatnya di Jakarta, Bandung atau mana ya? Di Jakarta, Pak. Jakarta, oke ya. Ya. Kalau itu saya coba lakukan input tadi input buku ini ke dalam Mendeley. Kita lihat Mendeley lagi sekali lagi ya. Oke. Kita lihat. Ini kita lakukan karena dia buku dan dia bukan file, maka saya selalu menyarankan agar kita memasukkan entry ini secara manual. Ya, kita pilih tadi saya perlihatkan, kita klik di sini lalu add entry manually. Ya. Dari klik entry manually kita akan mendapatkan menu seperti ini. Lalu kita bisa memilih, saya tutup dulu ini apakah mengganggu ini misalnya. Oke, kita lihat mana tadi. Kelihatan ya sekarang ya, Mendeley-nya ya. Kita pilih book. Ya. Judulnya apa? Kita tulis tadi. Judulnya adalah pengantar dasar ilmu pendidikan. C. Dasar-dasar ilmu pendidikan. Oke, pengarangnya adalah nama lengkapnya siapa ya? Safril Zen itu ya? Bisa dibantu saya? Adias, siapa tadi? Adi. Zain Safril, Pak. Siapa? Zaini Safril? Iya. Zaininya depan atau belakang? Zain Safril, Zainnya depan. Oke, Zaini Safril. Pakai Y ya? Oh gitu. Oh, Zaininya di depan. Berarti kita tulisnya Safril dulu. Safril. Ya ini ya. Terus yang kedua siapa penulisnya? Cuma itu. Hanya satu. Oh, oke, satu ya. Oke, berarti cuma satu. Kita tulis. Dia terbit tahun berapa tadi? Saya tulis tahun 2017 ya. Kita tulis 2017. 2017. Sudah, karena dia buku ya, dia bukan kumpulan tulisan ya. Bukan bunga rampai ya. Bukan ya. Terus Jakarta. Lalu ada di sini publisher-nya Prenada Media. Sudah ya, tadi sudah kelihatan. Pertama adalah book, lalu pengarangnya Zaini Safril Zaini, kemudian ada Safril ini, lalu ada tahunnya 2017, kotanya sudah Jakarta, ya.
lalu ada penerbitnya, publishernya. Sudah klik, kita oke, kita klik save. Oke, kita lihat sekarang. Apakah kelihatan sekarang tayangan Word saya? Teman-teman sekalian? Belum, Pak. Pak. Saya Masih delay, stop Pak. dulu. Saya stop dulu kalau saya pindah nanti pelan-pelan. Oke, kita lihat ini ya. Ini adalah tadi yang dibuat oleh teman kita ya. Oke, lalu kita buat di sini. Di samping itu terdapat beberapa hal lain misalnya. Kita masukkan, kelihatan ya sekarang kita masukkan references ya, di sini, lalu kita tulis saja ini Safril. Kita klik di sini. Oke. Ya. Nah, kita lihat di mana perbedaannya. Ya, kelihatannya adalah di sini terletak perbedaan, yaitu yang pertama adalah kalau saya perbesar ini nanti akan kelihatan saudara-saudara kalian. Agak besar aja biar nanti gampang melihatnya ya. Oke. Nah, perbedaannya adalah bahwa yang ini dia ada ada kota penerbit. Ya, dan tidak ada editornya ya. Kalau dia bukan kumpulan tulisan maka editornya tidak perlu ditulis ya. Kalau dia kumpulan tulisan baru kemudian kita tulis. Baik, teman-teman sekalian, itu contoh yang kedua. Saya akan berikan contoh ya. Ini saya akan perlihatkan satu kumpulan tulisan ya di sini mungkin bunga rampai. Oke. Saya stop di sini, nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara kita memasukkan contoh bunga rampai. Jadi yang tadi ini ada lagi satu rujukan namanya dia adalah kumpulan tulisan atau bunga rampai ya. Bunga rampai itu ya saya menyebutnya sebagai bunga rampai atau Capitata Selecta, atau sebagian menyebutkan kumpulan tulisan ya, namun biasanya orang di dalam bahasa Indonesia menyebutnya sebagai bunga rampai. Baik, ini ada yang yang perlu diperbaiki ya, masih belum akurat. Jadi bunga rampai itu kalau kita di dalam cara kita mengutip adalah kita betul sudah menyebutkan nama pengarangnya, lalu tahunnya, lalu judulnya. Yang ada nama editornya. Ciptasari ini adalah editornya. Beban Keluarga adalah judul bukunya ya. Lalu ini kurang satu ya. Yaitu kurang apa? Kurang ya, saya perlihatkan satu. Adistia, apakah bisa ditunjukkan bukunya seperti apa, Adistia? Atau saya pakai contoh yang lain ya? Oke, saya akan coba tampilkan. Ini salah satunya saya kirimkan ke grup WA ya. Saya klik contoh bunga rampai. Oke. Saya stop share screen ya. Saya akan share screen yang ini. Kita lihat bunga rampai. Ini adalah satu kumpulan tulisan atau saya menyebutnya bunga rampai tadi yang berjudul seperti ini. Anthropology, Development and Modernity. Editornya adalah Alberto Arce dan Norman Long. Ini editornya. Judulnya ini, judul bukunya. Nah, yang kedua, jadi ada judul buku dan ada judul tulisan di dalam buku. Ya, sehingga nanti kita akan memasukkan nama penulis, nama buku, dan nama artikelnya. Ini judulnya ya, Anthropology, Development and Modernities, Exploring Discourses,
Counter Tendencies and Balance, edited by Alberto Arce and Norman Long. Penerbitnya Routledge, ya, London and New York. Kita menulis salah satu aja, London aja cukup atau New York aja cukup. Lalu ini adalah informasi tentang kumpulan tulisan tadi. Dia tahun terbitnya adalah tahun 2000. Tadi sudah ada sudah ada nama penerbit, sudah ada nama kota, tinggal kita belum punya tahun. Sekarang ketemu tahunnya adalah tahun 2000, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke halaman selanjutnya. Apa isinya? Yaitu kumpulan tulisan yang ada di situ. Jadi tulisan ini ada banyak, buku ini berisi banyak tulisan. Sekurang-kurangnya ada 10 tulisan. Ditulis oleh Alberto Arce sendiri, ya, atau ada Denis Candioti, Aza M. Karam, ini penulisnya, Eleanor Fisher, lalu James Fairhead, Pradip Jagannathan, Vin Steputat, dan Ineke van Wetering, ya. Nah, dan lain sebagainya, ya. Kita akan ingin dimasukkan yang mana nih, teman-teman sekalian? Yang ingin dimasukkan yang mana? Yang ingin dijadikan contoh, ya. Ini, ya, tadi saya katakan ini adalah tulisannya, lalu di depan tadi adalah judul bukunya. Saya mungkin bisa saya tulis saja ya di sini, di dalam Word, biar nanti lebih mudah untuk dibaca, ya. Oke. Kita tulis saja di sini. Ada satu, misalnya creating or regulation. Satu di dalam Word saja biar mudah. Jadi yang pertama adalah ada satu tulisan yang akan kita kutip. Coba kita kutip nanti. Satu tulisan judulnya adalah misalnya siapa? Modernization without the market. The case of the Oke, kita lihat penulisnya adalah Denis Candioti. Bukunya berjudul penulis Development editor Alberto Arce. Oke, teman-teman sekalian, ya saya berikan contoh satu tulisan yang akan coba saya saya masukkan sebagai kutipan di dalam Mendeley. Saya perlihatkan ini adalah ya, ini gambarannya. Judul bukunya ini ya, saya kasih tanda ini. Bukunya berjudul bukunya berjudul Anthropology, Development and Modernities. Judul bukunya. Lalu di dalam bukunya itu ada satu tulisan dari sekian banyak tulisan, judulnya Modernisasi tanpa pasar OMA, Modernization without the market. Kasusnya Uni Soviet, lalu penulisnya adalah Denis Candioti, editornya Norman Long. Nah, kita lihat siapa penerbitnya buku. Saya lupa tadi.
Saya masukkan dulu penerbitnya siapa tadi? Routledge. Penerbitnya Routledge ya, Routledge. Saya tulis ini tahun penerbit Routledge itu. Oke, tahunnya 2000 ya. 2000. Saya cek lagi deh. Aku salah nanti. Tahun 2000 betul. Tahun 2000 kita tulis saja kota penerbit London. Baik, teman-teman sekalian, kita perhatikan di sini bareng-bareng. Baik, ada seperti ini. Lalu saya akan mencoba ya mengajak kita bareng-bareng memperhatikan tentang bagaimana cara memasukkan satu tulisan di dalam satu buku dan itu dimasukkan ke dalam Mendeley. Saya akan share Mendeley lagi ya. Dan kali ini sudah lebih jelas buat teman-teman sekalian. Oke, kita lihat. Kita masukkan pelan-pelan di sini. Kita klik, udah kelihatan ya di sini ya. Add entry manually. Apa yang kita masukkan? Kita masukkan adalah book chapter, book section maaf ya. Jangan salah ya, book section. Yang pertama kita masukkan adalah judul tulisannya. Sampai di sini judulnya adalah C. Ya, pengarangnya adalah Candioti Denis. Candioti buku judulnya Anthropology, Development and Modernities. Tahunnya tahun 2000. Lalu ke bawah lagi, teman-teman sekalian, kita lihat kota penerbitnya di mana. Kita tulis London. Kita harus juga masukkan editornya. Editornya adalah Alberto Arce dan Norman Long. Kita lihat. Arce, Alberto, kita enter, Long, Norman. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Lalu coba penerbitnya, kita tulis Routledge. Kita klik, jangan lupa kita klik save. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Saya tutup share screen-nya, lalu saya pindah ke MS Word. Saya pindah ke MS Word lagi. Sini. Ini apa namanya? Baik, kita mulai. Persoalan yang dihadapi kita kayak gini. Kita masukkan tadi pada Francis Candioti. Ya. Kita klik OK. Teman-teman sekalian, sudah masuk Candioti, lalu kita bisa melihat Candioti, ya itu ada tahunnya, ada nama penulisnya Denis Candioti, judul tulisannya, lalu nama editornya, lalu judul bukunya, dan kota serta penerbitnya. Itu ya, teman-teman sekalian, 3 contoh literatur yang kita masukkan melalui Mendeley. Nah,
tugas saudara, ini saya akan beri waktu saudara untuk bekerja kira-kira 30 menit ya untuk mengerjakan ya, membuat contoh ini. Silahkan diambil yang mana saja gitu. Saya sudah kirimkan filenya di grup WhatsApp, silahkan dicek. Itu ada buku, itu isinya dua. Ada satu buku, silahkan dipilih mana yang disukai, dan ada dua bunga rampai ya, dua kumpulan tulisan. Silahkan masing-masing ya membuat contoh, satu contoh daftar pustaka berupa buku, yang dua lagi adalah daftar pustaka berupa book chapter, book section atau bunga rampai ya. Saya berikan waktu 30 menit dari sekarang, jadi saya akan mengecek nanti satu persatu. Silahkan boleh di share screen atau juga bisa dikirimkan ke saya gitu, ke sini. Lebih mudah saya kira di share screen nanti. Pada pukul ya 3.40 lah atau 45 gitu ya. Silahkan mulai bekerja teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh nanti sambil bekerja boleh bertanya ya. Silahkan. Bekerja dengan laptopnya masing-masing ya. Kalau ada kendala mohon saya beritahu. Nanti silahkan dikumpulkan tugasnya, nanti akan atau dikumpulkan juga bisa dikumpulkan di mana, di dalam folder ini di Google Drive juga bisa, sehingga nanti teman-teman bisa langsung masuk ke situ, lalu tinggal kita nilai nanti satu persatu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh sambil jalan kita, karena kita prinsipnya adalah bekerja bareng gitu. Kalau ada masalah silakan bertanya, lalu saya akan berikan solusi atas pertanyaan itu. Ya. Selamat bekerja. Ya.
Ya, teman-teman yang sudah selesai itu boleh segera diupload di folder Google Drive yang kemarin sudah ada. Jadi boleh ditimpakan ada file baru di situ yang kemudian menyebutkan nama saudara sehingga saya bisa membacanya nanti satu persatu ya. Karena sudah kelihatan tanggal berapa pengirimannya itu ya. Masukan saya akan cek satu persatu nanti ya. Oh ya, ternyata teman Mbak Siva membuat folder baru, boleh juga dimasukkan ke folder 4 ya. Nama foldernya adalah di tugas 4. Saya screen aja di sini. Saya bagikan di sini. Silahkan nanti diunggah di sini ya, di tugas 4 sini ya. Ya, nanti akan kelihatan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Ya, gitu.
Coba lihat satu persatu ya. Nanti kalau sudah tepat saya sampaikan tepat, kalau belum tepat nanti mohon diperbaiki. Saya buka dari Nayang dulu yang pertama. Ya. Oke. Nayang, ada apakah bisa di situ? Nayang. Iya, Ya, ya. Seharusnya ini harusnya ada daftar pustaka di bawah ya. yang di bawah, Pak. Bawahnya udah ada. Di mana? Di bawah. Di scroll, Pak. Oh, bawah terus ya. Oke, ya. Ini belum lengkap ya. Mengapa? Karena apa? Dia belum mencantumkan. Ini kan baru apa? Baru ada nama penulis ya, lalu ada judul apa? Judul buku ya. Lalu ada nama penerbit, tapi belum ada kota penerbit dan belum ada judul artikelnya. Ya, judul apa? Judul tulisannya. Harusnya ini saudara tulis apa? Harusnya kan di sini. Harusnya ada tulisan seperti ini. Misalnya tulisannya RC and harusnya kayak ini harus. Misalnya kamu ambil, saudara ngambil yang mana ini tadi? Ini juga belum tepat ini Husken ini. Ya, kita coba saya perbaiki. Harusnya itu akan seperti ini. Harusnya tulisannya itu kayak gini. Misalnya kita memasukkan ada satu tulisan dari RC ya. RC. Harusnya kayak gini tulisannya, ketunya harusnya. Nah, titik. Harusnya gini. 2020 ya. Harusnya ini ada, misalnya ada tulisan berjudul creating or regulating development. Kedua, representing modernities through language and discourse. Oke. Nah, setelah itu harusnya tertulis ya, in nah, apa namanya? Ya harusnya hurufnya miring tadi. Harusnya seperti ini tulisannya. Nayang. Ya, berarti kamu tadi masih keliru, saudara masih keliru di dalam memasukkan di dalam Mendeley. Harusnya dimasukkan apa namanya? Karena kalau bukunya RC itu kan dia kumpulan tulisan, gitu ya. Jadi saudara harus menuliskan, memasukkan judul artikel yang tulisan yang ada di dalam buku itu, lalu memasukkan siapa penulisnya, ya, lalu kemudian bukunya adalah Anthropology, Development and Modernities, ya, lalu ada editornya siapa dan kemudian kota penerbitnya mana dan siapa penerbitnya. Ya, kamu perbaiki nanti, saudara perbaiki segera ya, biar nanti sudah tepat ya. Yang kedua ini juga masih belum tepat. Guyo ini harusnya apa? Kurang apa? Nayang. Nayang. Kotanya, Pak. Oke, kota ya, nanti kota. Nah, ini juga menurut saudara apa yang belum tepat? Ini kan kumpulan tulisan toh, betul ya? Betul nggak? Kumpulan tulisan berarti saudara mau mengambil satu tulisan misalnya. Ini saya berikan contoh ya, harusnya tulisannya seperti ini, tapi saudara harus melakukannya di Mendeley ya. Tadi saya berikan contoh, ada satu atau saya share screen di sini ya. Ambilkan contoh buku dari Franz Husken dan Huub de Jong ya. Kita masukkan add entry manually. Lalu book section. Ya, jangan book.
Kita tulis, kita ambil satu, misalnya ada tulisan dari kekerasan dan anarki negara Indonesia modern. Oke. Pengarangnya adalah apa? Nordholt. Nordholt. Oke, Nordholt. Koma, Nico G. Schulte. Ya. Oke, bukunya apa? Orde. Oh, sorry, saya lupa share screen ya. Udah belum ya? Saya share screen ya? Belum ya? Ini saya lihat. Belum. Saya ambil contoh tadi. Saya berikan contoh. Saya ulangi lagi ya. Ini Nayang, kita masukkan gini, create, add entry manually. Yang kamu masukkan tadi, yang sudah masukkan tadi adalah tulisan di dalam bukunya Franz Husken. Kita ambil misalnya di sini ada book section. Nah, yang pertama kali kita tengok adalah judul tulisan di dalam buku itu. Itu kan saya sudah, file itu berisi beberapa halaman ya, di halaman terakhir itu ada tulisan yang termaktub yang ada di dalam buku itu. Saya ambil satu misalnya. Oke, saya tulis saja begini. Van Dijk, atau yang gampang adalah judul bukunya, judul tulisannya adalah Kekerasan dan Anarki Negara Indonesia Modern. Pengarangnya adalah Nordholt. Nico. Oke. Kita tulis bukunya berjudul Orde, Sonderorde. Ya. Tahunnya adalah tahun 2003. Oke. Kita tulis di bawah lagi. Kotanya Yogyakarta. Editornya adalah Husken. Ya. Franz. Oke. Lalu ada De Jong. Nah, ini orang Belanda, kita tulis De Jong. Oke. Sudah. Lalu siapa penerbitnya? Publisher LKIS. Oke, kita klik save. Ya, itu nanti cara menulisnya. Apa namanya? Siapa tadi namanya? Siapa? Nayang ya, gitu ya. Paham ya? Diperbaiki lagi misalnya nanti lalu diupload ulang. Oke, saya akan komentari yang kedua. Yang lain juga gitu, kalau masih keliru nanti mohon dicek. Yang kedua saya mau melihat tulisannya Marcel. Ya, oke. Ya, saya akan perlihatkan. Ya, mana tadi? Oh, salah ya. Bukan yang ini. Oke. Ini Marcel ya. Apa yang masih belum tepat, Marcel? Begini Pak, di email saya, kenapa kalau nggak saya enter itu, waktu aku insert itu tulisan yang atasnya itu pasti hilang Pak. Coba saudara share screen ke saya beritahu nanti. Saya nama di grup siapa ya, nama di ini sama Marcel ya. Marcel Irsandi ya. Oke, saya kasih ya, silahkan di share screen. Saya akan beritahu caranya.
Sudah masuk, Pak. Sudah. Tapi yang Mendeley-nya mana? Mendeley-nya. Karena ini yang tadi itu salah di dalam menginput di Mendeley. Coba dibuka Mendeley-nya. Baik, Pak. Sebentar. Ya. Oke. Mana tadi? Yang tadi Guyo ya, yang Kiai Sadrah ya. Kamu klik 2 kali di situ Kiai Sadrahnya itu. Nah, atas. Nah, oke, sip. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Itu yang pertama perlu saudara perbaiki setelah C itu H itu Sadrah ya. Kiai Sadrah gitu kan, Kiai Sadrah CH. Nah, oke. H lalu dikasih spasi. Sadrah pakai H. Berarti laptopmu error. Di spasi. Nah, spasi, oke, sip. Lalu kita lihat di bawah. Kita masukkan namanya Siti di sini, di bawah Siti. Nah, oke. Masukkan ya, di mana itu? Kota penerbitnya mana tadi? Jakarta. Mana? Jakarta. Oh, masa? Mata Bangsa Jakarta ya? Benar ya? Yogyakarta Iya, itu. Pak, kayaknya. Enggak. Oke. Kotanya di mana, Pak? Coba lihat pada halaman apa namanya? Ini harusnya Yogyakarta harusnya nih. Tidak kelihatan di sini. Harusnya Mata Bangsa Yogyakarta. Kamu tulis saja Yogyakarta. Ya. Oke, sudah. Sekarang oke. Sekarang. Nah, setelah itu saudara masuk ke apa namanya? Ke tadi kemana? Ke MS Word nanti. Ya, buka nanti. Kita akan kelihatan nanti tulisannya. Oke. Ya, oke, ditulis apa namanya? References. Ya, daftar pustakanya di belakang aja nanti. Yang penting kan atas dulu baru. Enggak, sebelum daftar pustaka itu kamu enter dulu sebelum daftar pustaka, saudara enter. Nah, enter bawah, enter. Enggak, sebelum daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka di enter dulu. Nah, enter. Oke, sip. Oke. Mulai di situ kita menulis apa, kita klik references. Lalu insert citation. Ya, tadi kita tulis apa? Kita masukkan ya pelan-pelan, akan kelihatan nanti di situ. Tunggu sebentar, biasanya agak Word is waiting for you to cite a document using Mendeley. Masih butuh waktu. Oke, sip ya. Oke, setelah itu saudara pindah kursornya di bawah daftar pustaka itu. Ya, lalu di insert bibliography. Oh, tadi belum tersimpan berarti tadi ya. Coba diulangi lagi berarti ini dihapus dulu, diperbaiki dulu. Yang tadi coba kembali ke Mendeley tadi. Mendeley tadi harusnya Yogyakarta, lalu ini ditutup aja ini, nanti dibuka lagi nanti. Oke, atau kamu saudara pindah kliknya di file yang lain deh, di bawahnya coba kamu klik yang kedua. Oke, sip. Oke, berarti dia udah pindah. Coba kita lihat sekarang kembali ke MS Word tadi. Oke, ditutup dulu, dihapus dulu semua. Tutup dulu. Oke, kita mulai insert station. Kadang-kadang dia butuh waktu untuk tersinkronisasi. Lalu di bawah, di bawah daftar pustaka kamu masukkan sekarang referensi. Oh, belum kelihatan ya. Harusnya. Coba tadi kembali ke Mendeley tadi. Mungkin kita salah memasukkan mungkin. Coba saya takut salah tadi. Sorry. Kita lihat dulu Mendeley-nya lagi. Mungkin apa namanya di situ. Di atas. Iya benar. Coba Guyo di atas Mendeley. Oke, sudah benar ya. Harusnya.
Tapi belum kelihatan dia ternyata. Ya apa namanya gini, kemungkinan ada dia butuh waktu sih untuk bisa tersinkronisasi kayaknya ya. Coba lihat yang kedua kalau gitu. Franz Husken dulu. Huub de Jong ini. Ya. Oke, ini bagian buku ya. Jadi yang pertama kita tulis adalah apa? Betul. Nah, judulnya Kekerasan dan Orde Baru. Husken dan Huub de Jong. Oke, yang kedua buku sudah betul. Tahunnya berapa? Kotanya berapa? Kota sudah. Tahunnya sudah ya. Nah, editornya itu Husken dan de Jong. Franz Husken, Franz Husken, HUSKEN. Ya, Husken, Franz. Pakai H di situ di Huston. Pakai H, hero dulu. A. Oke, H, bukan R. H. Husken, Husken. Kelihatan ya di sini ya, di dalam judul buku itu ya. Ya, boleh. Husken ya. Husken, Franz. Oke, sudah betul. Yang bawah sudah betul itu tadi. Ya, oke. Enter. Yang kedua setelah itu apa? De Jong. De, huruf kecil aja. De. Ya, oke. Jangan koma. De strip apa namanya? Spasi Jong, Jonge, Huub. Nah, oke. Huub pakai B. Di enter, oke. Oke, sip. Setelah itu kita pindah yang sebelahnya. Kita dulu. Oke. Ya, yang kedua adalah kamu klik sinkronisasi itu, cuma lihat di sini. Diklik atas sinkronisasi itu. Ya, oke. Coba kalau sudah kita lihat, mungkin kadang-kadang ada kendala dengan MS Word. Kalau ini sudah, kita kembali ke MS Word tadi. Baru paham, ternyata ada kendala juga di MS Word-nya ternyata. Baik, kita lihat lagi Word-nya. Sebaiknya gini, kamu mencoba, ini kamu hapus dulu. Ini dihapus dulu, ini semuanya. Dihapus dulu, hapus semua. Semua dihapus dulu, lalu kamu saudara menulis apa gitu, baru kemudian diikuti dengan lalu kemudian insert citation. Oke. Tadi ada dua ya, ada Husken, yang satu coba kita Husken. Oke. Terus enter. Ya, enggak apa. Ya, betul ya. Ini betul. Jadi Husken, de Jong, dan Sonder order ya. Sekarang oke, sip. Sudah betul. Nah, sekarang kita coba yang kedua tadi. Guyo tadi. Yang kedua kan yang Kiai Sadras tadi. Di atasnya setelah Husken dan de Jong ini yang di apa? Yang di atasnya bukan di situ. Atas. Oke, boleh enggak apa? Kamu tulis saja asal kemudian apa itu, lalu kamu masukkan Guyo tadi. Mudah-mudahan sudah benar sekarang. Mudah-mudahan. Ya itu juga benar ya. Satu lagi kalau gitu. Ini sudah benar. Lalu yang satu lagi yang buku tadi. Oke, betul. Sip. Masih belum bisa ya. Harusnya ya mungkin apa namanya sedang ada kendala mungkin intinya di ininya ya. Ya, tapi harusnya itu ada mungkin kamu stop dulu screen-nya ya. Saya akan coba apa namanya beritahu harusnya seperti ini ya. Saya masukkan add entry manually. Namanya adalah saya perlihatkan ya. Sebenarnya prosesnya tadi udah benar tadi. Coba saya lihat add entry manually di sini. Ini apa kita agak mundur dikit enggak apa-apa ya. Saya ingin memberikan apa biar kita benar semuanya. Baik, kita mulai di sini apa namanya book. Ya, kita pilih book lalu kita tulis judulnya.
Kiai Sadrah. Riwayat Kristenisasi di Jawa. Pengarangnya adalah Guyo. Sayangnya tidak ada nama lengkapnya ini. Tahunnya adalah tahun 2020 ya. Oke, lalu kita ke bawah sini, city-nya adalah Yogyakarta. Lalu publisher-nya adalah Mata Bangsa. Kita klik save. Nah, kalau saya tutup dulu ya, stop share-nya, lalu saya akan kembali ke MS Word saya. Saya tulis di sini saya. Ya, saya tulis di sini misalnya. Ya, lalu saya masukkan references, insert, Guyo. Oke, kita lihat. Kalau kita klik OK, ya kita akan. Nah, harusnya kayak gini keluarnya ya. Ada nama kotanya dan ada nama ini. Harusnya seperti ini. Gitu ya, teman-teman sekalian. Mohon agar nanti ini diperbaiki. Lalu saya berharap saya bisa menerima tugas saudara paling lambat jam 5 sore ini ya. Saudara diberikan waktu sampai dengan 1 jam lagi ke depan. Lalu saya berharap bisa membaca semua tugas saudara pada jam 5 ini. Minggu depan kita akan memperdalam lagi tentang bagaimana cara menulis kutipan langsung, menulis kutipan tidak langsung, dan bagaimana cara kita menyusun tulisan, membuat draft, dan kemudian selanjutnya di akhir nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis sebuah artikel. Begitu teman-teman sekalian, kuliah kita hari ini agak mundur 4 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Saya sampaikan selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Ini saya akan cek nanti jam 5 sore berapa yang sudah masuk. Mudah-mudahan semua sudah masuk ya, sehingga saya tidak perlu lagi menanyakan pada saudara. Begitu saya rasa saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat. Tapi minggu depan tanggal merah ya, Kak.